Saya menjelaskan kemarin konteksnya lebih pada supaya masyarakat tahu bahwa memang ada upaya-upaya yang cenderung eh, tidak fair gitu ya. Dan itu bukan satu-satunya cara, tapi rangkaian peristiwa yang saya kira publik sudah tahu juga, banyak yang menulis, banyak yang membicarakan diri. Dan benar sekali kalau dikatakan bergantian artinya lebih dari satu. Itu benar sekali bahwa suasana memang tidak seperti biasa, tidak mudah, dan saya pun berdialog dengan sejumlah pihak termasuk para pengamat internasional, media-media internasional tuh mereka bertanya kenapa sampai begini rupa gitu ya, dan memang penjelasannya sulit untuk dijelaskan dengan rasional, tapi itulah yang kita alami dan barangkali ini bagian dari dinamika perjuangan, tantangan berjuang untuk mendorong perubahan. Kalau kita merujuk atau saya boleh mengutip pernyataan Anda, bergantian pejabat negara merayu PKS untuk keluar dari koalisi. Kata bergantian ini kan menunjukkan bahwa tidak hanya satu pejabat negara yang mencoba menarik PKS keluar dari koalisi. Siapa, Pak Dirman, tokoh tersebut, pejabat itu? Tentu saya tidak mungkin menyampaikan namanya ya, tapi yang paling penting adalah ingin saya tekankan tadi, saya menggarisbawahi pernyataan Pak Sekjen PKS, Pak Habib Abu Bakar, bahwa situasi apapun itu dinamika yang memang kita sudah antisipasi lah, namanya kompetisi. Dan yang penting adalah ketiga partai itu sampai hari ini alhamdulillah solid, tetap fokus pada tujuan bagaimana mengantarkan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden, kemudian pada waktunya memilih atau memutuskan calon wakil presidennya dan diumumkan ke publik. Jadi saya menjelaskan kemarin konteksnya lebih pada supaya masyarakat tahu bahwa memang ada upaya-upaya yang cenderung tidak fair gitu ya. Dan itu bukan satu-satunya cara, tapi rangkaian peristiwa yang saya kira publik sudah tahu juga, banyak yang menulis, banyak yang membicarakan diri. Dan benar sekali kalau dikatakan bergantian artinya lebih dari satu. Itu benar sekali. Secara proses barangkali sah saja, cuman ingin kita menyampaikan kepada publik, pada masyarakat, para pendukungnya Pak Anies, bahwa suasana memang tidak seperti biasa, tidak mudah, dan saya pun berdialog dengan sejumlah pihak termasuk para pengamat internasional, media-media internasional tuh mereka bertanya kenapa sampai begini rupa gitu ya, dan memang penjelasannya sulit untuk dijelaskan dengan rasional, tapi itulah yang kita alami dan barangkali ini bagian dari dinamika perjuangan, tantangan berjuang untuk mendorong perubahan. Oke, baik. Gitu Mas Reno. Upaya-upaya untuk menjegal Anies kemudian menjagal koalisi ini apakah dirasakan sejak pendeklarasian tanggal 3 Oktober pertama kali terhadap Anies Baswedan atau baru-baru ini saja terjadi? Tanpa bermaksud berkeluh kesah, tapi kalau kita lihat ditarik ke belakang, sebetulnya kan upaya untuk membuat Anies itu tidak masuk dalam radar politik bukan ketika Pilpres saja gitu ya, tapi bahkan jauh sebelum itu. Jadi misalnya ketika menjadi menteri sudah di reshuffle di tengah jalan tanpa alasan mengenai kinerja maupun mengenai kredibilitas maupun integritas. Kemudian ketika maju ke Pilgub juga sebetulnya kan luar biasa tuh hantaman kiri kanan, dan Tuhan memberi jalan bahwa Pak Anies akhirnya memenangi pilkada meskipun. Baik, Pak Dirman. Kemudian kalau merujuk pada perkataan Anda pejabat negara bergantian, salah satunya mungkin yang seringkali terliput oleh media adalah Sandiaga Uno yang sering mendatangi PKS. Apakah Sandi juga termasuk salah satu pejabat negara yang Anda maksud? Saya tidak bisa menyatakan dalam forum ini, tetapi silakan masyarakat menilai, menimbang-nimbang, menganalisis, dan masyarakat sudah cerdas. Pemirsa Metro TV juga menyaksikan. Jadi silakan tapi saya tidak bisa menyebut nama maupun identitas maupun posisi. Itu rasanya tidak etis. Oke, baik.
Pak Sandi, Pak Dirman, Sandi hari ini mengakui bahwa ia mengajak PKS untuk ikut poros percepatan bukan perubahan, bahkan klaim ia punya data yang kuat. Nah, saya akan ajak Pak Dirman dan juga pemirsa untuk menyimak pernyataan Sandiaga Uno yang saat ini juga masih menjabat sebagai Menparekraf, salah satu pembantu dari Presiden Joko Widodo. Berikut ini. Upaya dukungan PKS itu gimana? Sudah dapat restu belum? Kita masih berupaya karena tentunya PKS adalah sebuah partai besar yang menurut saya adalah aset bangsa juga, dan mereka memiliki internal proses juga. Ini menawarkan sebuah kepemimpinan, jadi jangan diartikan bagian daripada penjagalan. Enggak sama sekali. Justru saya menawarkan pemikiran ini. Seandainya teman-teman bisa menerima dan memberikan pertimbangan, ayo kita sama-sama membangun bangsa. Mas Sandi, ada juga yang menyebut bahwa Mas Sandi merayu PKS untuk keluar dari koalisi perubahan. Enggak sama sekali. Saya bilang kalau koalisi perubahan sudah sepakat dengan capres, cawapres, dan semua pembagiannya ke depan dengan juga kekuatan daripada dukungan, saya ikhlas. Menurut saya itu yang terbaik buat bangsa ini, silahkan. Tapi kalau beliau dari teman-teman PKS ini bisa mempertimbangkan apa yang saya tawarkan, karena saya didukung data, dan data ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan keberlanjutan. Tapi bagaimana caranya PKS bisa ikut bagian daripada poros percepatan ini? Nah, ini tentunya kan kita bicara bagaimana membangun bangsa bersama. Ya, kita sudah simak bersama Pak Dirman dan juga pemirsa pernyataan disampaikan oleh Sandiaga Uno yang mengakui bahwa ia pun juga sempat mendatangi PKS untuk menawarkan masuk begitu ke poros percepatan begitu. Nah, terkait dengan penjagalan Anies Baswedan ini, Pak Dirman, yang Anda sampaikan beberapa waktu lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini curiga kalau pernyataan Anda soal adanya upaya menjegal Anies ini sebagai hal yang diada-ada. Apa tanggapan Anda, Pak Dirman? Terlalu banyak jejak digital yang memberi bukti-bukti itu ya, dan misalnya Prof. Denny Indrayana itu bukan orang sembarangan, itu mengendera sejumlah fakta, bukan spekulasi, fakta-fakta yang dialami, tapi juga kesaksian dari para pimpinan partai kan, dan juga yang dialami oleh pimpinan partai, baik partai PKS yang sedang kita bahas, kemudian Partai Demokrat, tapi juga yang lebih luar biasa adalah yang dialami oleh Nasdem, karena Nasdem adalah pengusung pertama dan ditulis oleh media, luas sekali dibaca, bahkan diulas oleh satu majalah mingguan yang punya credibility, bahwa tidak hanya yang dialami Nasdem itu tidak hanya soal-soal tekanan politik, tapi juga sampai urusan usahanya pimpinan Nasdem pun diganggu, dan itu semuanya berkaitan sama proses ini. Pembicaraan di balik layar saya kira memberi satu bukti bahwa alasannya adalah memang karena ada usaha-usaha untuk membuat koalisi ini tidak solid. Jadi ini bukan klaim, bukan narasi, tapi sekedar penjelasan pada masyarakat supaya masyarakat bersiap dan terus menjaga semangat bahwa yang namanya perubahan memang tidak mudah. Kita mengerti, apalagi yang dihadapi sebagai pesaing adalah kekuatan yang memiliki sumber daya besar. Pak Anies pernah mengemukakan itu juga, kemudian punya kekuasaan karena masih dalam pemerintahan. Tapi penjelasan kami adalah sekedar supaya masyarakat mengetahui dan para pendukung, para simpatisan memahami konteksnya dan dengan itu lebih bersiap. Itu tujuannya, tidak lebih dari untuk membuat kita semua waspada dan kemudian lebih bersiap menghadapi segala kemungkinan.